Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fatur Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar dan bagian-bagiannya. Baik, pengertian belajar. Pengertian teori belajar. Pengertian teori belajar merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar. Oleh karena itu, dengan adanya teori belajar akan memberikan kemudahan bagi guru dalam menjalankan model-model pembelajaran yang akan dilaksanakan. Di antara teori belajar yang kerap digunakan oleh para guru ialah 1. Teori belajar behavioristik. Yang kedua, teori belajar kognitif. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Dan keempat, teori belajar humanistik. Dan yang kelima ialah pengolahan atau pemrosesan informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tiga dari beberapa teori di atas. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ialah potensi intelektual yang terdiri dari tahapan-tahapan. 1. Pengetahuan. 2. Pemahaman. 3. Penerapan. 4. Analisa. 5. Sintesa. 6. Evaluasi. Dalam teori ini berpandang bahwa belajar merupakan proses internal yang diperoleh oleh perolehan informasi, ingatan, pengolahan informasi, aspek kejiwaan lainnya. Juga belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya sendiri. Adapun tokoh-tokoh yang berpijak dalam teori belajar kognitif. 1. Jean Piaget. Jean Piaget menurutnya proses belajar yang sebenarnya memiliki 3 tahapan, yaitu 1. Asimilasi. 2. Akomodasi. Dan 3. Ekuilibrasi. Asimilasi adalah proses penyatuan informasi pengetahuan baru ke struktur kognitif yang telah dimiliki. Akomodasi ialah penyesuaian struktur kognitif ke situasi yang baru. Ekuilibrasi ialah penyesuaian antara proses asimilasi dan akomodasi. Yang kedua, Jean J. Brunner. Menurutnya, teori kognitif memiliki 3 tahapan. 1. Enaktif. Enaktif ialah melalui tindakan atau respon motorik, mengetahui aspek kenyataan tanpa berpikir. Yang kedua, ikonik. Ikonik ialah didasarkan atas pikiran internal, sekumpulan gambar untuk mewakili konsep. Dan yang ketiga, simbolis. Simbolis ialah didasarkan pada sistem berpikir abstrak, menggunakan kata-kata atau bahasa. Tokoh terakhir yang berpijak pada teori belajar kognitif ialah David P. Ausubel. Ia menyatakan bahwa belajar yang bermakna, artinya siswa menemukan pengetahuan yang baru dari apa yang ia pelajari, yang kemudian dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Baik, sudah saya jelaskan tentang pengertian teori belajar kognitif. Berikut adalah praktek atau penerapannya dalam proses pembelajaran. Mari kita simak video berikut. Baik anak-anak, mari kita melakukan praktek kerajinan tangan dari kertas. Apa saja yang dilakukan? Coba buat kerajinan kertas berupa pesawat.
ini kurang efektif. Mari saya contohkan. Ini coba lihat dan dia mati. Bagus boleh juga. Coba kamu buat lagi yang seperti itu. Boleh saya terbangkan? Oh, boleh. Mantap, asli muncul. Coba buat lagi, ya seperti itu betul. Coba buat lagi seperti yang saya contohkan tadi. Seperti ini. Nah, ini contoh yang betul. Tadi pesawat yang betul itu seperti ini ya, anak. Ini bisa langsung diterbangkan. Baik, bisa kita simpulkan dari video berikut, yaitu teori kognitif dapat kita tarik kesimpulan bahwa teori kognitif dalam sebuah pembelajaran adalah teori yang mengedepankan potensi, kemampuan, dan pemahaman dari manusia tersebut. Aktivitas belajar pada diri manusia lebih ditekankan pada proses internal dalam berpikir, yaitu proses pengolahan informasi. Proses pengolahan informasi yang berlangsung dalam proses kognisi tersebut akan mempengaruhi perubahan perilaku seseorang tersebut. Sehingga dalam hal ini, seseorang yang tadinya tidak bisa membuat atau membuat pesawat terbang dari kertas dengan benar, setelah melalui proses pembelajaran, maka dia dapat membuat pesawat terbang dari kertas melalui prosedur dan teknik yang benar. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mempelajari perilaku manusia, bersifat behavioral, berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia, dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan dan bisa ditentukan. Tokoh-tokoh yang berpijak pada teori ini ialah yang pertama, yaitu Thorndike. Menurutnya, teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua ialah Ivan Pavlov. Menurutnya, melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perasaan asli dan netral dipasangkan dengan stimulus, bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Yang ketiga, yaitu John B. Watson. Menurut Watson, stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati. Yang keempat ialah Burrhus Frederick Skinner. Menurut Skinner, deskripsi antara stimulus dan respon untuk menjelaskan perubahan tingkah laku. Penerapan teori belajar behavioristik dalam proses belajar. Mari kita simak video berikut. Saya sebagai pengajar dan sebagai peserta didik tersebut sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran bahasa Inggris. Bapak akan menjelaskan tentang pengertian buku dalam bahasa Inggris. Saya akan menjelaskan dan anak-anak akan menirukan saya. Ayo kita jelaskan. Saya akan menjelaskan. This is book. Coba tirukan anak-anak. Anak-anak menirukan. This is book. Saya akan mengulangi lagi anak-anak. This is book. Anak-anak menirukan. This is book. Saya akan menjelaskan lagi. This is book. Anak-anak menirukan. This is book. Saya akan menunjuknya langsung dan anak-anak akan menjelaskan pengertian buku dalam bahasa Inggris. Ini apa anak-anak? This is book. Sekali lagi. This is book. Terakhir. This is book. Terima kasih. Pada kali ini anak-anak paham betul tentang bahasa Inggrisnya buku dalam bahasa Inggris. Bisa kita tarik kesimpulan dari video tersebut, yaitu anak-anak atau siswa mendapatkan stimulus secara tidak sadar dalam memahami pengertian buku dalam bahasa Inggris. Dan secara tidak sadar juga anak-anak memahami atau mengetahui pengertian buku dalam bahasa Inggris. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ialah teori yang menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak baik lagi bagi siswa. Menurut teori ini, suatu prinsip yang paling penting ialah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini dengan memberikan kesempatan siswa untuk menemukan atau menerapkan ide mereka sendiri dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Tokoh-tokoh yang berpijak pada teori ini ialah yang pertama, Vygotsky. Karya Vygotsky disasarkan pada dua ide utama. Pertama, perkembangan intelektual dapat dipahami hanya apabila ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. Kedua, perkembangan bergantung pada sistem isyarat mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan oleh budaya untuk membuat orang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Penerapan teori belajar konstruktivisme pada proses pembelajaran. Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pekerjaan rumah atau PR kepada Anda semua. Saya akan menulis materi, nanti kamu kerjakan sesuai apa yang kamu ketahui. Coba kerjakan sesuai pengetahuan. Lihat PR-nya. Nah, ini benar semua. Saya rasa Anda telah memahami apa yang dinamakan penjumlahan dan pengurangan itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari dulu. Masih. Baik, bisa kita simpulkan teori belajar konstruktivisme dalam proses pembelajaran, yaitu
Metode penugasan merupakan suatu cara dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberi tugas kepada siswa. Penggunaan metode ini memerlukan pemberian tugas dengan baik ruang lingkup maupun bahannya. Pelaksanaannya dapat diberikan secara individual maupun kelompok. Metode pemberian tugas ini juga dapat dipergunakan untuk mendukung metode pembelajaran yang lainnya.